Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa khususan ila arwahi muallifi hadhihi al-kutub al-makruh fi hadzal mahdi syarif animadal arba'in wa khususan ila ruhi arwahina ruhi murabi arwahina wa syaihi masyayina aniyashal mu'allim Muhammad Syafi Hazami in Muhammad Salih Raidi biniyatil qabul wa tamami kulli sur wa inali kulli mamul ila hadrati rasul al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yaumidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi fid dharaini amin. Fa in qulta kaunul babi bimana nawahi haqiqatan aw majazan. Jika kamu bilang keadaan lafaz al-bab itu dengan mana an-naw macam, haqiqatan kaunul babi bimana nawahi, wa in qulta kaunul babi bimana nawahi haqiqatun aw majazun. Jika kamu bilang keadaan lafaz al-bab dengan arti nau itu hakikat atau majaz gitu. Artinya di matan al-bina dikatakan al-babul awal, bab yang pertama dari bab-bab sulasi mujarrad. Al-babuna diartikan nau macam deh, macam yang pertama. Bahkan ada juga yang mengartikan wazan gitu. Ya khalas, kita fokusnya al-bab diartikan nau macam. Nah, ketika lafaz al-bab diartikan nau, apakah itu arti hakikat atau majaz gitu. Qulna, kami jawab. Qala ba'du syurrahil multaqa al-babu fil lugha bimana nau intaha. Sebagian para pensyarah kitab Al-Multaqa berkata, al-bab, kata al-bab secara bahasa bimana an-naw, itu dengan mana an-naw. Berarti al-babuna artinya an-naw. Indah ucap selesai qaul ba'di syurah. Aqulu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu hadza mukhalifun lamma dzakara fi tafsirin min kutubin lughati yas'aluhu yudkhilul kitabu aw al-hikmatu mathalan. Wa idza qala al-ustadhu وَوَحَوْهُ رُوحَهُ وَأَسْكَنُهُ بِحُبِّ حَدِّ جَمَالِهِ ثُمَّ فِي اسْتِعْمَالِ الْبَابِ فِي النَّوْمِ اسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ أَصْلِيَّةٌ. Ya udah, dikit-dikit aja. Aku katakan, kata syarah matan bina di sini dia, yaitu Al-Imam Ali bin Utsman. Hadza mukhalifun lima dzukira fi katsirin min kutubil lughah. Hadza ini al-bab diartikan nau, mukhalif itu berbeda, bertentangan. Lima dzukira kepada apa-apa yang disebutkan fi katsirin min kutubil lughah, pada banyak dari kitab bahasa. Artinya bertentangan dengan arti bab yang ada pada kitab-kitab al-lughah, bahasa. Min yaitu bayan daripada maknya.
yang banyak disebutkan dalam kitab bahasa, yaitu ana madkhaludar awil hujrati masalan. Bahwasanya albab, pintu yang kita tahu dia adalah madkhaludar, tempat masuk ke rumah, awil hujrah atau kamar, udah ya. Dan tempat masuk ke tempat keluar. Walidah oleh karena arti albab diartikan nau itu bertentangan dengan arti albab yang banyak disebutkan dalam kutub bahasa. Qala Ustaz rawahullah ruha waskanahu buhbuhata jinani. Berkata Al-Ustaz di sini maksudkan Al-Ustaz Ahmad Rusdi. Rahallah ruha, mudah-mudahan Allah melapangkan dunia. Waskanau bubu hatta jinani, mudah-mudahan Allah menempatkan di tengah-tengah surganya. Nah kata beliau Al-Ustaz, summa fi simalil babi fi nau'i isa isti'aratun musarrahatun asliyah. Kemudian dalam menggunakan albab fi naui, dalam nau, artinya ketika penggunaan albab dalam nau itu isti'aratun musarrahatun asliyah. Di sini ada isti'arah musarrahah asliyah. Isti'arah musarrahah adalah di mana musyabahnya dibuang, kemudian musyababi yang digunakan tetapi dipinjam untuk menunjukkan arti musyabah, itu musarrahah ya. Ra'aitu asadan alal mimbar, asalnya ra'aitu rajulan syuja'an al asadi alal mimbar. Nah rajulannya dibuang, kemudian yang disebutkan asadnya, dan pada asad ini ustu'ira, dia sebenarnya dipinjam untuk menunjukkan musyabah atau untuk menunjukkan rajul tadi, itu musarrahahnya. Asliyatun asliyah, istiarah asliyah, istiarah yang ada pada isim jamid. Kalau pada fi'il huruf selain isim jamid, istiarah tabaiyah. Wa qalu, dan ucapannya al awalu tarsyihun au tajridun. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu al-awwalu tarsyihun aw tajridun. Wal awwalu fil lughati naqidul akhir. Asluhu wa walad. Ulimatil wawul ula fi tsaniyati ba'da sabil harakati. Thumma zidatil hamzatu fi awwalihi li ta'azzuril ibtida'i fi sakinin. Walahu isti'malani ahaduhuma bi ma'na qabla wa yakunu munsarifan wa thanihima ay yakuna sifatan aw af'ala tafdilin bi ma'na al-asbaqi fa yakunu ghairu munsarifin lil wasiyati wa wazil fi'li wa fil istilahi ma yakunu sabiqan al ghairu masduqin bil ghairi wa sababuhunna bi dzikri fala tastaghnilamu an qayyidil awwali li'annahu la tu'lamul awwaliyatu bina'an ala anna lamal ahli la yusharu biha ila awsafil ma'hudi bal ila dhatihi walau kana bil awsafu laziman li'annahu farqun baina ulamil syai'i wa usulihi ala ma haqqaqahu al-fadilu al-isama. Ya, ada. Wa qalu al-awalu, dan kata-kata dan ucapan al-awal pada al-awal, tarsyihun itu tarsyih, atau tajridun atau tajrid. Azan dulu ya. Allahu Akbar. Sebutkan yang sesuai dengan al-musyabbah. Al-tarsyih, kata yang disebutkan yang sesuai dengan musyabbabi. Ulang ya. Tajrid itu kata yang disebutkan yang sesuai dengan musyabbah. Sementara tarsyih disebutkan sesuai dengan musyabbabi. Sehingga pada awal
dia bisa kemungkinan jadi tarsyih atau jadi tajrid. Wal awalu fil lughati naqidul akhir. Kata awal secara bahasa adalah lawan dari akhir gitu. Ya, awal akhir kan lawannya. Aslu asalnya wawalun, wawal. Udghimatil wawul ula fi tsaniyah. Ba'da salbil harakah, diduamkan waw yang kedua pada waw yang pertama pada yang kedua sesudah dibuang harokat waw yang kedua. Tsumma zidatil hamzatu fi awalihi, kemudian ditambah hamzah pada awalnya, hamzah wasal li ta'zuril ibtida bisakin, karena tidak mungkin memulai dengan huruf yang sukun, maka menjadi awalun. Walau si malani, dan lafadal awal dia mempunyai dua penggunaan. Ya, walaupun selama ini kita tahu satu aja dah, pokoknya awal yang pertama gitu ya. Dalam penggunaan dia bisa dua, bimana qablin, dengan arti qablin, sebelum. Wa yakunu munsharifan. Nah, kalau awal artinya qabl, sebelum, maka dia munsharif, menerima tanwin. Wa tsanihima, dan yang kedua dari dua penggunaan tadi, ayakuna sifatan, bahwa lafaz awal dia jadi sifat. Atau af'ala tafdilin, wazan af'al untuk tafdil. Bimanal asbaqi, dengan arti al-asbaq. Berarti awal bisa artinya qabl, sebelum, bisa juga artinya asbaq, yang paling dahulu. Kalau awal arti al-asbaq, fayakunu ghairu munsharifin, maka dia tidak menerima tanwin. Lil wasiyati wazil fi'li, ilatnya adalah wasfiyah dan wazan fi'il. Nah, itu arti awal secara bahasa. Wa fil istilah, dan awal secara istilah, ma yakunu sabiqan alal ghair ghairu masbuqin bil ghair. Ma yakunu, sesuatu yang ada ia sabiqan alal ghair, mendahului atas yang lain, ghairu masbuqin bil ghair, dia tidak didahului oleh selainnya. Jadi duluan lah dia. Sabiqan alal ghair ghairu masbuqin bil ghair. Dia mendahului atas selainnya dan dia tidak didahului dengan selainnya. Wasabquna bizikri, dan mendahuluinya lafaz awal atas lafaz yang lain, asani, asalis, guna di sini dalam bicara macam-macam bab sulasi mujarrad, bizikri, dengan penyebutan. Jadi secara penyebutan saja disebutkan di awal. Bala tastaghnil lamu an qaidil awal, maka lam yang ada pada lafaz al-babu dia tidak butuh, berarti butuh an qaidil awali, dari kata-kata al-awal. Al-babul awal, kalau hanya disebutkan al-babu, nanti tidak diketahui apakah maksudnya bab awal, sani, atau yang lainnya. Sehingga lam yang ada pada lafaz al-babu dia membutuhkan kata awal gitu, sebagai qaidnya, sebagai ikatannya, sebagai penjelasnya. Li'annahu la tu'limul awwaliyah, karena sesungguhnya kelakuan la tu'limul awwaliyah, lam yang ada pada lafaz al-babu itu tidak memberitahukan al-awwaliyah, sifat awal. Artinya ketika kalau sana disebutkan al-babu, di sana tidak ada isyarat kepada al-awwal, karena lam di sini dia tidak menginformasikan tentang al-awwal, sehingga al-babu ya udah al-babu aja. Makanya dibutuhkan lafaz al-awwal sebagai qaidnya, dikatakanlah al-babul awwal gitu. Binaan, karena mendasarkan
anna lamal ahdi, bahwasanya lamul ahdi, albab lamnya la ahdi, la yusyaru biha ila awsafil mahud, tidaklah disyaratkan dia dengan lamul ahdi ila kepada awsafil mahud, sifat daripada al-mahud. Al-mahud artinya mafhum yang dipahami dari lafaz yang dimasuki lam tadi gitu. Bal ila zatihi, tetapi lamul ahdi itu dia disyaratkan dengannya kepada zatnya, zat al-mahud. Jadi tidak bicara tentang sifat. Al-awal kan sifat gitu. Nah, lamul ahdi dia hanya merujuk kepada zatnya, zat al-mahud, zatil mafhum minal lafzil ladzi dakhala 'alaiha alam gitu. Walau kanatil awsafu laziman, walaupun ada sifat-sifat tadi sifat yang lazim pasti, tapi tetap lamul ahdi tidak mengisyaratkan kepada sifat-sifat, dia hanya mengisyarat kepada zatil mahud. Misalkan contoh, kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasula, itu dia. Atau ra'aitu rajulan fa akramtur rajula, saya melihat seorang laki-laki lalu saya muliakan laki-laki itu. Nah, alif lam yang ada pada lafaz ar-rajula dia lil ahdi zikri. Nah, alif lam di sini hanya menunjukkan kepada hakikat dari laki-laki itu, dan dia tidak menunjukkan kepada sifat yang ada pada laki-laki itu, gitu dia. Lianahu furiko, ada juga yang baca farkun. Lianahu farkun karena selakuan farkun, ada perbedaan antara mula adatu syai' wa usulihi, antara memperhatikan sesuatu wa usulihi dan tercapainya sesuatu tadi gitu. Ala ma haqqaqal fadilan isam, berdasarkan apa-apa yang ditakik oleh al-imam al-fadil al-isam. Tsummal muradu minan nau, kemudian yang dimaksudkan dari nau alladzi urida minal babi, yang dikehendaki atau dipahami dapat albab. Albab di sini kan diartikan nau tadinya, arti majaz. Laisa nau al-mantiqiyah, bukan nau yang ada dalam kitab mantik. Jadi kalau kita bicara mantik ya, mesti ingat apa itu nau. Nahwa makana tamamal mahiyah, yaitu sesuatu yang dia merupakan kesempurnaan dari mahiyah. Contoh, al-insan, mahwa al-insan, al-insan hayawanun natik. Al-insan disebut nau, hayawan disebut jenis, natik disebut fasol gitu. Bal nau'un lughawiyun, tetapi dia hanya nau secara lughawi saja gitu ya. Tadabbar, renungi oleh kamu permasalahan ini. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala yaqulu hadha bil majmu'i khabaran li qawlihi al-bab al-awwal. Fa in qulta kayfa yakunu al-majmu'u khabaran min ghairi 'asli yuf'alu ala qa'ida. قلت هذا المجمع على الجنس ما يوزن به من شيء من الماضي والمضارع واسم الفاعل والمفعول والأمر والنهي وغيرها من كلمات المنصرفة التي تجيء من الباب الأول، وكذلك نظائره. ولذا يقال نصر أو نصر ينصر أو ناصر مثلا من باب الأول، ولا يقال لكل واحد منها هو باب الأولى. Baik, lalu jika kamu bilang kaifa yakunul majmu' khabaran min ghairi atfi yaf'alu ala fa'ala, min ghairi atfi yaf'ulu ala fa'ala, jika kamu bilang bagaimana mungkin yakunul majmu', ada kumpulan lafaz al-babul awal fa'ala yaf'ulu, itu kumpulan lafaz fa'ala yaf'ulu, bagaimana mungkin dia menjadi khobar dari al-babunya.
min ghairi atfi yaf'ulu ala fa'ala, tanpa mengatofkan lafaz yaf'ulu atas lafaz fa'ala, tanpa dikatakan al-babul awal fa'ala wa yaf'ulu. Kenapa nggak dibilang itu gitu ya? Qultu, aku jawab, hadzal majmu', kumpulan ini, kumpulan fa'ala yaf'ulu, alamul jinsi, alam jenis, ma yuzanu bihi minas siyaqi. Ada alif lamnya nggak al jinsi? Ada yang nggak ada alif nggak? Alamun li jinsi gitu ya. Ada alif lam semua. Alamul jinsi, alam jenis. Ma yuzanu bihi minas siyaqi minal madi wal mudhari'i wasil fa'il wal maf'uli wal amri wan nahi wa ghairiha minal kalimatil munsarifatil lati taji'u minal babil awal. Jadi al majmu' fa'ala yaf'ulu, alam jenis. Ma yuzanu tegasnya lafaz yang ditimbang bihi dengan lafaz tadi, dengan fa'ala yaf'ulu, minas siyaqi, daripada sigo-sigo. Alamul jinsi, alam jenis, ma, dari sesuatu yang yuzanu ditimbang bihi dengannya. Minal siyaqi, daripada sigo-sigo, minal madi berupa fi'il madi. Alamul jinsi, alam jenis, ma, tegasnya sesuatu yang yuzanu ditimbang bihi dengannya, dengan alam jenis tadi. Apa yang ditimbang dengan alam jenis tadi? Minal siyaqi, berupa sigo-sigo. Sigo tadi minal madi, fi'il madi, wal mudhari, wasmil fa'il, isim fa'il, wal isim maf'ul, al amri wa nahy wa ghairi, dan selainnya. Minal kalimatil munsharifati, daripada kalimat-kalimat yang munsharifah, yang berubah, allati taji'u, yang ia datang, minal babil awal, dari bab awal, fathud dhamir fa'ala yaf'ulu. Jadi fa'ala yaf'ulu dia adalah alam jenis, di mana dengan alam jenis ini ditimbang, dijadikan barometer, timbangan bagi lafaz-lafaz yang berubah, lafaz-lafaz yang berubah, lafaz-lafaz yang ditasrif berupa fi'il madi, mudhari, isim fa'il, dan seterusnya, yang semuanya datang dari bab awal. Wa kadzalika, begitu juga nazairu, bandingan dari bab awal, bab tsani, bab tsalits, dan seterusnya. Walidha yuqalu, oleh karena akan dijadikan wazan, yuqalu, dikatakan nasara aw yansuru aw nasirun, masalan minal babil awal. Dikatakan nasara atau yansuru atau nasir, dia masalan, jadi contoh dari bab awal. Walidha, oleh karena majmu' fa'ala yaf'ulu dia alam jenis itu ya, yuqalu, dikatakanlah nasara aw yansura aw nasir, masalah umpamanya minal babil awal, dari bab awal. Kayak lafaz al-usama kan alam jenis, dia mencakup seluruh jenis hewan yang muftaris, sehingga setiap anggota dari asad yang kamu temukan, kamu bisa bilang ini Usama gitu ya. Dulu Usama bin Laden. Wala yuqalu, dan enggak bisa dikatakan likulli wahidin minha, bagi tiap-tiap satu darinya, dari nasara, yansur atau nasir, huwa babun awwalu, dia adalah bab yang pertama. Enggak bisa bilang kayak gitu. Nah, fa in qila, saya baca lanjut ya. Idza kana fa'ala yaf'ulu alaman, apabila ada wazan fa'ala yaf'ulu isim alam, dia kan ada alam syakhsi, ada alam jinsi. Famin ayyi qismin min aqsamil kalimah, maka dari bagian apakah alam itu, alam bagian yang mana daripada bagian-bagian kalimat. Qultu, aku jawab, wa min qismil ismi, dia termasuk bagian isim. Ulang, idza kana fa'ala yaf'ulu, apabila ada wazan fa'ala yaf'ulu, dia isim alam. Famin ayyi qismin min aqsamil kalimah, maka dia bagian isim, yang bagian kalimat yang manakah? Maksudnya dia kalimat apa tuh? Kalimat fi'il,
kalimat isim atau kalimat huruf? Qultu, aku jawab, wa min kismil ismi, dia termasuk bagian isim. Jadi fa'ala yaf'ulu itu isim, bukan fi'il gitu. Lah iyalah ya, kalau yang dia fi'il nanti akan ditanya mana fa'ilnya. Betul. Dan di sini posisinya dia isim alam gitu. Sehingga isim dia, bukan fi'il. Li'ana wudi'alil kalimatil mazkurati biwad'in naw'iyyin. Karena lafaz fa'ala yaf'ulu dia dibuat untuk menunjukkan al-kalimatil mazkurah, kalimat-kalimat yang tersebut biwad'in naw'iyyin, dan peletakan yang sifatnya naw'i, macam. Ya macam atau bagian. Macamnya bagiannya bab awal fa'ala yaf'ulu. Wa naziru, dan bandingan fa'ala yaf'ulu sebagai alam jenis usamatu usama. Alamun li jinsil asadi, dia alam bagi jenis asad. Asad itu kan al hayawanul muftaris. Nah, seluruh hayawanul muftaris dia dikelompokkan, dikolektifkan dan dimasukkan dalam alam jenis namanya usama gitu. Alama bayana fi syarina alal wad'iyah, berdasarkan apa-apa yang kami jelaskan ia dalam syarah kami alal wad'iyah, ketika bicara atas risalah al wad'iyah, namanya ilmu wadh' ya. Ada namanya ilmu wadh'. Jalu kalimatin, jalu labzin, dalilan alal makna, dan seterusnya. Fa in qulta, ya dibaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik kita dan istaru fa'ala yaf'alu liwasiduna sa'il al-af'al. Qulna li wujudil huruf salasati fihi min al-makharij salasati. A'ni syafatun wa qamman wa qulqul. Li'annahu fa'u syafwatun wal aynu al-fiyu wal lamu fa'miyu. Ma'ana wa amul af'ali min jihatil ma'na. لأنه يقال فعل نصرتي وفعل ضربا الجلوس وغيرها. هذا ما قالوا، ولكن هذا منقوص بعمل لأنه قد فعل في جميع ما تفعل. Baik, kultala jika bilang limaktaru fa'ala yaf'ulu lil wazni duna saidal af'al. Nawa para ulama sharaf memilih fa'ala yaf'ulu menunjukkan wazan. Di wazan apa nih? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, dan seterusnya. Kenapa itu dipilih fa'ala yaf'ulu? Duna saidal af'al, tidak fi'il-fi'il yang lain. Katakanlah tidak dipilih kharaja enggak, atau dakhala atau zahaba enggak, atau zahaba yazhabu enggak dipilih. Yang dipilih fa'ala yaf'ulu. Kenapa enggak dipilih? Ini bab nasara yansuru dan seterusnya. Kulna, kami jawab, ini jawabannya. Liwujudil hurufi salasati fihi minal makhariji salasa, karena adanya huruf-huruf yang tiga fihi padanya, pada fa'ala yaf'ulu, daripada makharij huruf yang tiga. Ini maksud saya makharijul huruf yang tiga, asyafata bibir, wal fama mulut, wal halqa halaq tenggorokan. Jadi sudah mewakili dia. Kenapa dipilih wazan fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu dan seterusnya? Karena dalam lafaz fa'ala yaf'ulu tadi dia sudah terwakili makhraj huruf yang tiga. Li'anal fa'a syafawiyun, karena sunnya fa dia syafawi, makhraj huruf syafawi, bibir, af gitu ya. Wal aina, dan huruf ain halqiyun, dia huruf halqi, keluar dari tenggorokan. Dia ain wal lama, dan lam famiyun, lam dia famiyun, dia keluar dari mulut, al gitu. Jadi sudah mewakili makhraj yang tiga tadi, makanya dipilih fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu, pokoknya fa ain lam gitu ya. Ma'ana amul af'al min jihatil makna, ditambah lagi bahwasanya lafaz fa'ala tadi dia paling umumnya perbuatan, min jihatil mana, dari segi makna.
lianau yuqalu karena sudah dikatakan fa'ala nusrata fa'ala darba wal julusa wa ghairaha, karena dikatakan fa'ala nusrata, dia melakukan perbuatan menolong. Jadi fa'ala di sini menunjukkan perbuatan. Dia melakukan perbuatan apa? Dia melakukan perbuatan menolong. Dia melakukan perbuatan apa? Dia melakukan perbuatan memukul. Jadi umum tuh, pokoknya seluruh perbuatan, gitu ya. Seluruh apa? Seluruh perbuatan itu bisa dikatakan pada wazan fa'ala, perbuatan. Fa'ala nusrata, dia melakukan pertolongan. Fa'ala darba wal julusa ghairaha. Hada maqalu, ini apa-apa yang mereka katakan. Ya artinya ketika ditanya kenapa sih wazan itu fa'ala yaf'ulu atau huruf asli fa'ain lam, jawabannya tadi ada pada lafaz fa'ala sudah mewakili 3 makhraj huruf, gitu ya. Af, a, al, bibir, mulut, tenggorokan, gitu. Yang kedua, karena yang namanya fa'ala itu umum, dia mencakup semuanya. Bisa dikatakan fa'alan nusra, fa'alan nasra, fa'alan nusrata, dia melakukan perbuatan an-nusra, menolong. Fa'ala darba, dia melakukan perbuatan memukul dan seterusnya. Walakin tetapi hada ini ucapan, ini apa ya, arahan tadi, manqudun, dia dibatalkan, bi amila dengan amila. Tapi alasan ini jadi mentah kembali ketika alasan dia tadi dianggap tidak kuat, karena amila juga sama, dia mewakili semuanya. Am, al, gitu ya. Dan kita bisa bilang amilad dorba, dia melakukan memukul. Amilal julusa, dia melakukan duduk dan seterusnya. Lianau karena sungguhnya amila kafa'ala, seperti fa'ala fi jami'i ma dzukira, pada surah yang disebutin di atas. Ta'ammal, renungi oleh kamu. Mauzunuhu, mauzunnya.